Buat teman-teman yang sudah menonton video kami, terima kasih. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Dan Anda yang sudah komen, like, dan subscribe, terima kasih buat Anda semuanya, buat teman-teman semuanya. Teman-teman luar biasa. Untuk persiapan kita membuat pembibitan ya teman-teman ya, tentunya yang kita lakukan pertama kali adalah kita menentukan bibit ya, bibit benih maksud saya benih yang sehat yang berasal dari benih yang sudah teruji, baik itu teman-teman beli F1 ataupun unggul lokal nggak masalah, ataupun teman-teman juga bisa mengambil dari benih yang dari pohon yang sehat kemudian dipilih, nggak apa-apa teman-teman. Yang penting dari pohonnya tegak, batangnya sehat, kemudian tidak ada indikasi terkena serangan penyakit, itu juga bisa dibuat benih ya teman-teman ya. Kemudian yang selanjutnya adalah di proses pembuatan benih ini adalah seed treatment atau perlakuan benih ya teman-teman. Sebelum kita lakukan penanaman memasukkan benih ke dalam polybag, tentunya ada perlakuan benih itu sendiri. Bagaimana? Ya tentunya kita rendam dengan air hangat selama 12 jam. Kemudian kita peram, kita tiriskan dulu. Setelah kita tiriskan, kita taruh di atas kain lap dan kita lipat, dan kain lap itu kita basahi, tapi jangan sampai terlalu banyak airnya, kita basahi aja seperti itu. Kemudian kita lipat dan kita masukkan ke dalam wadah, kita tutup, kita peram selama kurang lebih 3 malam ya teman-teman ya. Kemudian dari waktu ya 3 malam itu kemungkinan besar sudah mulai mentis dan bisa kita masukkan ke dalam polybag atau media semai ya teman-teman. Kemudian hal yang terpenting lagi adalah media semai teman-teman. Bisa kita ambil dari tanah yang terbebas dari bakteri, kemudian patogen-patogen jamur dan yang lain, untuk kita siapkan menjadi media semai. Kemudian juga bisa kita buat media semai itu kita dapat dari beli di toko-toko pertanian yang sudah disiapkan untuk media semai. Bagaimana kita kalau ngambil dari tanah yang kita sendiri cari teman-teman? Yang pertama harus kita lakukan penghancuran tanah itu, kemudian kita jemur, lalu kita ayak ya teman-teman ya. Itu patogen-patogen akan mati dan itu akan kemungkinan besar akan steril tanahnya. Kemudian bukan dari bekas tanaman yang terinfeksi penyakit seperti itu, mungkin bekas tanaman terong, tanaman cabai yang terkena serangan layu fusarium atau layu bakteri, tanahnya kita ambil, itu nggak boleh teman-teman. Harus dari tanah yang betul-betul terbebas. Biasanya sih kita pakai dari tanah yang berasal dari bawah rumpun bambu. Di situ banyak tanah yang sehat yang bisa kita manfaatkan untuk pembuatan media semai. Selain kita jemur, juga bisa kita lakukan untuk penyemprotan atau penyiraman dengan menggunakan EM4 ataupun M21 ataupun yang lain, yang di situ adalah mensterilkan tanaman untuk membenah tanah itu juga iya. Dan kita campur, kemudian kita aduk ya. Setelah kita aduk, kita bisa tutup mungkin selama 2-3 hari ataupun 4 hari, tidak masalah. Lalu kita buka tutupnya dan bisa kita masukkan ke dalam wadah ataupun polybag yang kita siapkan teman-teman.
Untuk caranya seperti apa? Untuk cara-caranya seperti apa? Yang pertama, tanah itu kita basahi dulu, lalu kita buat lubang seperti ini teman-teman. Kita buat lubang-lubang seperti ini dengan menggunakan telunjuk jari ataupun menggunakan alat bantu juga bisa. Lalu benih yang sudah kita tiriskan kita angin-anginkan dan bisa kita masukkan ke dalam media yang kita siapkan seperti ini. Kemudian kita tutup dengan menggunakan kompos yang sudah dihaluskan, dan tentunya kompos itu juga sudah kita fermentasi, kemudian kita ayak dan kita jadikan untuk tutup benih itu. Kenapa kompos? Karena kompos itu juga nanti akan cairan yang dari kompos itu yang kita siramkan ke media benih itu akan turun ke bawah, dan itu menjadi nutrisi makanan bagi benih selama proses pembenihan di bedengan seperti ini. Biasanya di media semai itu banyak semut ya teman-teman ya, banyak semut yang ingin memakan biji dari benih yang kita masukkan ke dalam media semai teman-teman. Dan ini bisa kita lakukan penyemprotan, tapi untuk di pinggir-pinggirnya aja, di pinggir-pinggirnya bedengan seperti ini kita lakukan penyemprotan dengan menggunakan insektisida. Selama proses pengecambahan di dalam media semai teman-teman, ini sebelum semuanya untuk 100% dia naik ke permukaan media semai, benih itu jangan sampai terkena paparan sinar matahari secara langsung, dan atapnya juga kita harus tutup kedap dari sinar matahari dan terlindung dari air hujan. Ini sangat penting teman-teman, karena sifat kecambah itu juga sangat rawan terhadap air hujan ataupun juga matahari secara langsung. Dan ini kita lakukan penutupan seperti ini. Sampai kapan ini? Sampai pada posisi kecambah itu sudah muncul di permukaan secara menyeluruh. Kemudian kita buka, nanti kita buka dan kita ganti dengan plastik yang transparan. Plastik transparan itu tidak sepenuhnya satu hari itu kita full teman-teman, kita full untuk panasnya itu tidak. Nanti kita atasnya nanti masih kita halangi dengan menggunakan paranet mungkin sebentar. Nanti kita latih untuk mendapatkan matahari secara langsung. Setelah dia kuat, nanti bisa kita lepas secara keseluruhan. Hari ini adalah hari pertama, satu hari HSS atau satu hari setelah semai teman-teman. Ini punya saya, jumlahnya kurang lebih 14.000 polybag yang nanti kita siapkan untuk lahan kurang lebih hampir 3/4 ya teman-teman ya. Semuanya adalah varietas bibit unggul cabai lokal dari varietas akar teman-teman. Nah, nanti kita coba seperti apa akar yang katanya buahnya bagus tapi batangnya tidak mau tinggi. Coba kita lakukan seperti apa, itu masalahnya di mana, nanti kita coba untuk perlakuan yang menurut standar sebenarnya sesuai dengan kebutuhan tanaman itu sendiri. Lalu seberapa lama sih kita melakukan proses perawatan benih sampai dari 1 HSS sampai kita bisa pindah tanamkan, itu berapa lama? Banyak yang bertanya seperti itu. Sebenarnya tidak lama teman-teman, kurang lebih antara umur 25 hari sampai 28 hari itu bisa kita pindah tanamkan. Umur segitu yang saya sebutkan tadi itu setelah semai 1 sampai 28 hari HSS. Artinya kita hari ini kita semai,
kemudian kita hitung ke depannya sampai 25 ataupun 28 hari seperti itu. Bukan saat perendaman kita hitung 1 HSS teman-teman, tidak, tapi saat kita memasukkan benih ini ke dalam media semai. Hari ini umpama tanggal 1, kemudian nanti 25 HSS itu kapan ya, tanggal 25 hari yang akan datang, seperti itu kita hitung seperti itu, biar kita tidak salah untuk menghitung hari umur dari bibit itu sendiri teman-teman. Kemudian perawatan selama kita semai seperti apa ya. Untuk perawatan semai itu sendiri sebenarnya kita harus jaga kelembapan. Yang pertama, kelembapan, jangan sampai kelembapan tidak terjaga sehingga nanti pertumbuhan benih bibit itu menjadi terganggu, mungkin kurang air, kurang penyiraman ataupun berlebihan, dan itu kita jaga kondisinya tidak terlalu banyak, karena nanti jika terlalu banyak akan memunculkan gejala-gejala dari layu fusarium atau terkena bakteri juga akan berkembang di dalamnya karena kelembapan terlalu tinggi teman-teman. Untuk penyemprotannya di dalam penyemaian ini juga kita bisa lakukan pembekalan awal dari kekebalan bibit itu sendiri menggunakan akarisida teman-teman, dan di situ untuk mengatasi dari bakteri, jamur, juga virus, juga seperti itu. Kekebalan itu sendiri juga bukan kita saat tanam di lahan, enggak, tapi harus kita bekali dengan kita penyemprotan bakterisida dan juga fungisidanya, dan juga pembenah tanah di situ, atau mungkin kita bisa lakukan dengan penyemprotan inseknya untuk pengendalian kutu di pembibitan yang kemungkinan adalah mentransfer dari virus Gemini itu bisa kita lakukan pencegahan sejak dini supaya bibit itu betul-betul sehat, dan juga kita tanam saat kita pindah tanamkan nanti tidak ada masalah di lahan untuk membawa patogen-patogen yang ada di dalam tanah penyemaian ini terbawa ke lahan teman-teman. Untuk di proses pembenihan ataupun kita membuat bibit ya teman-teman ya, sementara yang dapat saya sampaikan itu dulu. Nanti bagaimana perkembangannya untuk perawatan selanjutnya di pembibitan teman-teman. Terima kasih buat yang menonton, Anda luar biasa. Jangan lupa subscribe, like, dan komennya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.